Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. ya, pada pagi menuju siang hari ini, izinkan saya, Aulia Alfatin, memaparkan sedikit materi mengenai relasi dan fungsi yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai grafik oleh Teh Verlia Putri. Nah, eh, langsung saja, teman-teman dan Prof, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Ya. Ya, di sini kita mulai pembahasan pertama mengenai pengertian dari relasi. Relasi kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga dengan hubungan. Suatu relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pasangan atau perkawinan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Di sini saya mempunyai contoh. Yang pertama adalah himpunan A terdiri dari nama-nama anak seperti Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Himpunan B terdiri dari warna-warna kesukaan seperti merah, ungu, dan hitam. Ali dan Rizky menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, dan Amir menyukai warna hitam. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan warna kesukaan. Nah, di sini kita terlebih dahulu menuliskan himpunan A yang terdiri dari atau yang beranggotakan dari nama-nama anak seperti Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Dan kemudian yang kedua, kita tulis terlebih dahulu himpunan B yang beranggotakan nama-nama warna yang disukai seperti merah, ungu, dan hitam. Kemudian kita buat diagram ya. Kita buat diagram. Nah, diagram di sini disebut dengan diagram panah. Pertama, kita buat dulu himpunan A yang beranggotakan 4 orang nama seperti Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Kita awali dengan menuliskan nama Ali yang paling atas, kemudian dilanjutkan dengan nama Siti, kemudian dilanjutkan dengan nama Amir, begitupun dengan nama Rizky. Nah, selanjutnya kita membuat gambar himpunan pada himpunan B yang beranggotakan warna kesukaan yang diawali dengan menuliskan warna kesukaan merah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan warna ungu, kemudian warna hitam. Lalu langkah yang kedua adalah kita menuliskan nama hubungan atau relasi dari himpunan A dan himpunan B. Dan nama hubungan ataupun relasinya disebut juga dengan warna kesukaan. Ada di sini ya teman-teman. Dan selanjutnya kemudian kita memasangkan warna kesukaan dengan namanya. Seperti Ali, di sini keterangannya Ali menyukai warna merah. Lalu kita tarik garis panah dari himpunan A beranggotakan salah satunya Ali ke himpunan B yang beranggotakan salah satunya adalah warna merah. Kemudian, Lihat, bentar. Itu harusnya kalimatnya kan nyambung ya. Jadi kalau Anda menulis warna kesukaan itu jadi Ali warna kesukaan merah. Enggak. Iya, jadi harusnya menyukai warna. Jadi membuat kalimatnya juga harus bagus ya. Jadi Ali menyukai warna merah. Itu ya. Jadi di sini kan di B itu himpunan warna-warna kan ya. Betul, Prof. Ya, lalu itu yang di sana himpunan anak-anak Ali, Siti, dan Rizky ya. Nah, jadi di sini kalau Ali menyukai warna merah, maka membacanya itu harus itu, Aulia, ya. Jadi apa yang ditulis oleh kamu warna apa? Kesukaan bukan. Jadi bahasa Indonesianya juga harus bagus dalam matematika itu, ya. Jadi tampaknya di sana relasinya harusnya menyukai warna.
Ya itu relasinya ya. Jadi Ali menyukai warna merah. Nah, jadi jelas bahasa Indonesianya. Jadi matematika juga bahasa kan, matematik as a language itu dalam itunya. Jadi bahasanya juga. Jadi itu diganti aja saudara Siti siapa? Aulia ya. Jadi itu bukan warna kesukaan, bukan. Kalau warna kesukaan terbalik ya. Itu jadi harusnya dari merah ke Ali. Jadi beda ya. Jadi kalau merah itu warna kesukaan Ali. Nah, kalau itu di situ ya. Jadi panahnya terbalik itu. Kalau kalau Ali ke warna itu Ali menyukai warna. Jadi menyukai warna relasinya itu. Ya itu tambahannya ya. Kan di sini Siti menyukai warna ungu kan. Bukan Siti apa? Nah, udah diganti Zangya menyukai warna ya. Jadi bukan warna kesukaan, kalau warna kesukaan kebalik. Jadi dari merah ke Ali. Jadi merah itu warna kesukaan Ali. Nah itu. Jadi nyambung relasi itu harus jelas kalau bisa diberi nama ya. Sebab gini, tidak setiap relasi itu bisa kita beri nama ya. Atau namanya bisa banyak mungkin. Yang penting ketika kita membaca Ali dikaitkan dengan merah, maka relasinya menyukai warna. Itu ya. Ya terus itu saudara Aulia. Ya, Prof. Mohon maaf dan terima kasih atas koreksiannya, Prof. Berarti Ya, teman-teman nggak semua di apa-apa. sini Hmm. nama relasinya adalah menyukai warna ya. Ya, Seperti instruksi soalnya juga. Selanjutnya adalah adapun relasi dalam matematika, misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Contoh, 1. Diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, dan 3, jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka buatlah diagram panah keadaan tersebut. Dan jawabannya seperti pada gambar di bawah ini, teman-teman. Di sini terdapat himpunan A, gambar himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini terdapat gambar himpunan B yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Kemudian kita beri nama relasinya, yakni kurang dari. Kemudian kita hubungkan dengan anak panah seperti 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, dan 2 kurang dari 3. Nah, di sini teman-teman semua perlu diingat untuk menarik garis ini kita harus mempunyai tanda panah ya, seperti halnya namanya yakni diagram panah seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat bagian menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan diagram himpunan pasangan berurutan. Kita mulai dari pembahasan diagram panah terlebih dahulu. Sama seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa diagram panah mempunyai ciri khas yakni menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B dengan menarik garis panah. Contoh soalnya adalah jika Ahmad menyukai sepak bola, berarti ini juga salah ya Prof ininya keterangannya. Jika Ahmad menyukai sepak bola, jadi itu menyukai aja. Ahmad menyukai permainan voli gitu. Kalau olahraga kesukaan terbalik. Jadi voli itu olahraga
Nah, itu aja, menyukai olahraga. Nah, itu sebagai tanda itu ya, tanda petik ya, itunya. Nah, itu nama relasinya. Jadi, Oh ya, jadi sama dengan tadi, terbalik ya, Saudara Aulia. iya, Sebenarnya kalau itu dipakai, yang tadi apa tuh, olahraga yang disukai, jadi dibalik panahnya, ya. Jadi iya, dari B ke A kalau itu. Nah, jadi Ahmad menyukai olahraga sepak bola. Nah, itu kan jadi harus kena gitu, panahnya itu menyatakan itu, ya. Ya udah, Sang Anda udah paham ya. Jadi yang disebut pertama dikaitkan dengan kata hubung, sehingga dia menjadi kalimat yang benar gitu. Ya, terus ya. Saya lanjutkan, Prof. ya silakan. Pertama, jika Ahmad menyukai olahraga sepak bola, Andi menyukai olahraga voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Salman menyukai olahraga basket. Nah, kan disebut terus kan, menyukai, kan. Ya, Ya. dan Salman menyukai olahraga basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Dan jawabannya seperti pada gambar, kita buat terlebih dahulu himpunan A yang beranggotakan nama anak yang diawali dengan nama Ahmad, Andi, Budi, dan Salman. Selanjutnya, kita gambar himpunan B yang berisikan nama-nama olahraga yang diawali dengan nama olahraga voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Kemudian kita beri nama relasi atau hubungan antara himpunan A dan himpunan B, yakni menyukai olahraga. Kemudian selanjutnya kita menarik garis atau memasangkan himpunan A atau himpunan B. Ahmad menyukai olahraga sepak bola, Andi menyukai olahraga voli dan bulu tangkis, Budi menyukai olahraga basket dan sepak bola, Salman menyukai olahraga basket dan sepak bola. Kita tarik garis dan jangan lupa beri panah. Dan soal kedua, diketahui himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, dan Q yang beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari, B faktor dari. Dan jawaban yang pertama, kita buat terlebih dahulu himpunan P yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, himpunan Q yang beranggotakan 2, 4, 6, 8. Kemudian kita beri nama hubungan atau relasi hubungan himpunan P dan himpunan Q, yakni setengah dari. Kita tarik garis, 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Kita beri tanda panah. Kemudian yang B, kita gambar terlebih dahulu himpunan P yang berisikan atau beranggotakan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita gambar himpunan Q yang beranggotakan 2, 4, 6, 8. Kemudian kita beri nama hubungan antara himpunan P dan Q, yakni faktor dari. Kemudian kita tarik garis panah, 1 faktor dari 2, 4, 6, 8. 2 faktor dari 2, 4, 6, 8. 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4, dan 8. Yang selanjutnya adalah diagram Kartesius. Nah, di sini teman-teman disebut dengan diagram Kartesius adalah apabila suatu relasi dinyatakan dalam bentuk grafik Kartesius atau diagram Kartesius. Contoh soalnya adalah diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3 sampai dengan 10. Gambarlah diagram Kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan
A satu lebihnya dari B akar kuadrat dari. Kita buat gambar terlebih dahulu grafik Kartesiusnya yang dimana himpunan A itu selalu menjadi sumbu X dan himpunan B selalu menjadi sumbu Y. Kita tarik garis, lalu kita buat anggotanya 1 sampai 10, kemudian sama 1 sampai 10 juga, dan kemudian dihubungkan yakni 2,1. Kalau kita dibuat himpunan itu seperti ini, 2,1, 3,2, 4,3, 5,4. Dan yang B 1,1, 2,4, 3,9 seperti itu. Jadi ketika dibaca 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, 4 lebih dari 3, 5 lebih dari 4, dan yang B, pertanyaan B mengenai akar kuadrat yakni 1 akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4, dan 3 akar kuadrat dari 9. Berikutnya adalah himpunan pasangan berurutan. Seperti namanya himpunan, berarti kita membuat himpunan ya teman-teman. Soalnya adalah himpunan A 1, 2, 3 sampai dengan 25. Himpunan B 1, 2, 3 sampai dengan 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan A kuadrat dari B 2 kali dari. Maka jawabannya adalah 1 kuadrat dari 1, maksudnya 1,1, 4,2, 9,3, 16,4, 25,5. 1 artinya 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Yang B 2 kali dari, berarti kita tuliskan 2,1, 4,2, 6,3, 16,8, begitupun 20,10. Yang artinya 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 16 2 kali dari 8, dan 20 2 kali dari 10. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pengertian fungsi. Pengertian fungsi atau disebut juga dengan pemetaan. Suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Jadi, perbedaan antara relasi dan fungsi itu ada pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan tersebut hanya terikat atas pernyataan relasi itu sendiri. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak mempunyai pasangan. Berbeda dengan relasi, pada fungsi, tiap-tiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan itu mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawan. Jadi, dengan kata lain, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Kita langsung ke contoh fungsi. Di sini, fungsi dari himpunan A yang beranggotakan 0, 2, 4, dan 6 merupakan daerah asal. Dan yang B di sini beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 merupakan daerah kawan atau domain. Nah, daerah domain atau daerah kawan itu merupakan, atau kodomain ya mohon maaf, itu adalah tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Dari diagram panah di atas dapat dilihat bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, di sini yang tidak
sebentar. Di sini himpunan A terdiri dari 0, 2, 4, 6 disebut dengan daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut dengan daerah kodomain yang beranggotakan 1, 2, dan 5. Mohon maaf, 1, 2, dan 5 merupakan daerah hasil atau range. Jadi yang terpilih dari himpunan A itu disebut juga dengan daerah hasil atau range. Sedangkan keseluruhan dari himpunan anggota yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 merupakan himpunan B yang disebut juga dengan daerah kodomain. Seperti itu. Lalu, suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sama seperti sebelumnya ya. Contohnya, diketahui himpunan A yang beranggotakan A, I, U, E, O, dan B 1, 2, 3, 4, buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh pemetaan fungsi yang ditentukan oleh A untuk 1, I untuk 2, U untuk 1, E untuk 4, dan 0 untuk 2. Dan B, nyatakanlah pula dengan diagram kartesius. Dan soal C, nyatakanlah pula fungsi sebagai himpunan pasangan berurutan. Maka jawabannya seperti berikut. Buat dulu himpunan dari anggota A, I, U, E, O, lalu B juga 1, 2, 3, 4, lalu kita pasangkan dan jangan lupa tarik garis panah. Dan yang B, kita buat diagram kartesius. Kita ingatkan bahwa A selalu menjadi sumbu X dan B selalu menjadi sumbu Y. Kita cocokkan dan kita buat dari pertemuan garis tersebut kita buat titik ya teman-teman. Dan yang C nyatakan pula sebagai himpunan seperti gambar di samping A, 1 berarti X, Y, I, 2 berarti X, Y, U, 1, E, 4, 0, mohon maaf, O, 2, seperti itu. Jadi X, Y. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai dasar mungkin ya fungsi dan relasi yang akan dilanjutkan setelahnya oleh Teh Verlia. Mungkin dari Pak Prof ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu. Ya, sebelum lanjut ya, coba balik lagi ke sana ke slide ini ya. Ya. Jadi jangan salah memberi nama ya. Nah, lalu kan tadi Anda mengatakan bahwa relasi itu dapat dinyatakan dengan apa tadi grafik kartesius ya, dengan diagram panah atau himpunan pasangan berurutan ya. Saya kira tadi udah jelas itu. Nah, Sang coba saya berikan soal ya. Jadi misalnya Anda masing-masing menggambar diagram panah ya. Jadi berarti ada dua himpunan ya. Sebut aja yang pertama itu A, ya. Yang B, yang kedua himpunan B. Nah, yang A itu anggotanya 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian yang B-nya 2, 4, 6. Jadi anggotanya hanya 3 ya. 1, 2, 3 pakai diagram panah. Terus 2, 4, 6 ya. Ini himpunan pertamanya A, yang keduanya B. Nah, 1 saya pas angka. Jadi 1 panah 2 ya. Lalu 2 ke 4. Lalu 3 ke 6. Ini apa nama relasi dari himpunan A ke B? Setengah dari. Ya, jadi membacanya gimana setengah dari itu? Setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6. Ya. Nah, ada yang lain nggak? Anggota himpunan A merupakan setengah dari anggota himpunan B.
Oh udah itu tadi oleh itu. Maksud saya nama relasinya kan, jadi yang disebut tadi nama relasinya setengah dari ya. Coba ada yang lain nggak, Saudara Irfan? Pemetaan satu-satu mungkin Prof. Belum ke pemetaan, kita masih relasi aja. Nama relasinya yang saya minta itu. Nama yang pertama kan tadi setengah dari ya. Kalau gambarnya diketahui ini ya. Coba kalau faktor dari betul nggak? Nama Benar juga. relasinya. Benar, Prof. Ya. Benar juga, Prof. Ya, Benar, Prof. karena satu faktor dari dua gitu kan, itu benar ya. Terus yang kedua, dua faktor dari 4. 3 faktor dari 6. Jadi itu betul ya dengan gambar ini. Masih ada nggak yang lain? Jadi kita bisa beri nama 2 tadi ya. Masih bisa nggak? Kalau 1 kurang dari 2 benar nggak? Halo? Betul, Prof. Nah, lalu 2 kurang dari 4? Betul juga. Ya, 3 kurang dari 6? Betul. Nah, kalau gambarnya diketahui ya, kita bisa memberi nama berbeda. Asalkan ketika kamu menggunakan misalnya tadi faktor dari, maka semua kalimat yang menyatakan hubungan itu benar kan? Jadi tadi misalnya 1 kurang dari 2 itu benar kan? 2 kurang dari 4 juga benar, 3 kurang dari 6 juga benar. Jadi asal itu syaratnya. Ya. Atau tadi setengah dari jelas ya, itu benar ya. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, dan seterusnya. Nah itu ya. Nah kemudian kalau begitu, kalau misalnya ya, kita kan bisa melihat polanya ini ya. Kalau hubungan itu, misalnya di sini, kalau melihat pola ini 1, 2, 3, lalu saya sebut aja X. Maka X kemana dikaitkannya? Jadi yang Prof, tadi, bisa diulang. enggak, tadi kan himpunan A-nya 1, 2, 3, yang masih yang tadi. Kemudian himpunan B-nya 2, 4, 6 ya. Nah, tadi 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6. Kalau X kemana itu? Kalau X kemana coba? Coba dilihat polanya. 1 ke 2, kan 2 itu 2 kali 1 kan? Jadi ini sebenarnya belajar pola ya. 2 ke 4, 4 itu 2 kali 2. Lihat ya. 3 itu ke 6, 6 itu 2 kali 3. Jadi kalau begitu X kemana? 2 kali X. Iya, kedua X kan itu. Nah ini jelas kita menganggap bahwa ini tuh bahwa ada hubungan antara anggota yang di B dengan A. Jadi ini belajar pola ya. Jadi relasinya memang kalau kita pakai sebagai 2 kali dari, ya kalau X pasti 2X. Itu ya, jadi itu polanya. Nah, kemudian tentu kalau tadi setengah dari itu yang mana tuh relasinya? Kalau X ke 2X itu artinya setengah dari atau bukan? Aturannya maksud saya ya. Aturannya itu X ke 2X ya. Nah, aturan X ke 2X itu menyatakan bahwa anggota-anggota di himpunan pertama itu setengah dari anggota yang kedua. Betul kan? Jadi kalau X-nya 3, maka dia dikaitkan dengan 6. Nah, 3 itu kan setengah dari 6. Ya.
Itu tentang relasi ya. Saya kira itu udah cukup, kecuali ada pertanyaan silakan. Sebelum lanjut lagi. Ya kalau tidak ada, kita lanjut ke apa tadi? Fungsi ya. Coba saudara itu mana tadi slide-nya? Ya. Nah, tadi ada tambahan sedikit ya. Jadi sebuah relasi itu dapat digambarkan menggunakan koordinat kartesius ya. Nah, coba ini dibaca lagi saudara Aulia apa nih? Tentang fungsi. Ya. Jadi pengertiannya suatu fungsi itu dapat dikatakan pemetaan. Suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Ya, jadi setiap itu definisinya ya. Nah, itu ada yang apa? Ketika definisi ini dibuat, itu belum tentu definisi itu dikuasai atau dipahami dengan baik. Oleh karenanya kita ambil contoh ya. Jadi contoh itu untuk menentukan apakah contoh ini itu memenuhi definisi fungsi atau tidak. Itu fungsi itu sama dengan pemetaan ya, sinonimnya itu pemetaan. Jadi kalau kita bilang suatu pemetaan itu sebenarnya suatu fungsi ya. Jadi sinonimnya itu, jadi sinonim dari fungsi itu pemetaan. Jadi sama ya istilah itu, tidak dibedakan. Nah, coba menurut definisi ini coba Anda gambar ya di buku masing-masing. Himpunan A-nya A, B, dan C misalnya ya. Huruf B, huruf C, dan yang kecil ya. Biasanya di depan di depannya A, di belakangnya titik untuk menanyakan anggotanya. Kemudian B di sebelah kanannya, kita akan buat diagram panah ya. B ini anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4. Lalu di sini A saya pasangkan dengan 1. Karena dia sebuah relasi kan. B dengan 3. Kemudian C dengan 4. Menurut definisi tadi ini pemetaan atau bukan? Menurut definisi tadi itu. Anda udah buat ya, jadi A ke 1, B ke 3, dan C ke 4. Iya, Prof. Kenapa? Karena setiap dari anggota himpunan A memilih tepat satu di anggota himpunan pada B. Dan pasangannya tepat 1 ya. Jadi kita lihat himpunan A itu anggotanya semuanya memiliki pasangan, kan itu setiap ya tadi. Kemudian setiap anggota pasangannya juga tepat 1. Jadi tidak bercabang ya. Nah, maka dia sebuah fungsi ya. Nah, itu dicatat itu, terus Anda bikin lagi di bawah hampir sama seperti tadi ya. A, B, C anggota A-nya, kemudian B-nya masih 1, 2, 3, 4. Nah, kali ini A ke 1, B dipasangkan ke 1, kemudian C ke 4. Apakah ini merupakan suatu fungsi juga? Atau pemetaan? Fungsi, Prof. Ya?
Bukan, Prof. Bukan, kenapa? Karena ada yang double gitu. Apanya? Yang anggota B itu domainnya ada 2, A dan B. Coba baca definisinya. Benar, Suatu Prof. relasi yang memasangkan Fungsi, Prof. setiapnya kan udah dipenuhi Menurutnya. ya. Betul, Prof. Ini, Prof. Setiapnya udah dipenuhi kan. Yaitu A, B, dan C punya pasangan. Eh, Nah ini setiap anggota di A, oh itu kurang tuh bukan pemasangan ya. Suatu relasi yang memasangkan setiap anggota, oh ya udah betul. Di A dengan tepat satu. Betul kan? A kan satu tepat. B juga satu tepat walaupun sama. Ya, jadi di sini ini juga sebuah contoh pemetaan atau fungsi ya. Karena anggota di A-nya tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kan semuanya satu ya. Ya, jadi itu fungsi ya. Jadi itu diberi nama ya A yang tadi itu, yang bagusan B ini fungsi juga. Kemudian kita lanjut C ya, saya ambil contoh lagi biar jelas nih. Coba gambar lagi yang tadi aja lah lagi. A dan B-nya sama ya. Jadi A-nya anggotanya A, B, dan C. Kemudian ini anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita lihat ya. Ini 1 saya pasangkan dengan A. Jadi Anda bikin panah ke sana. Kemudian B dengan 4. Nah, ini pemetaan bukan nih? Bukan. Kenapa? Karena satu anggota di A tidak ada pasangannya untuk di B. Tidak memiliki pasangan ya. Tadi kan syaratnya setiap anggota di A ya harus memiliki pasangan. Ya, jadi ya yang ini bukan ya yang C ya. Tapi dia sebuah relasi yang bukan pemetaan. Kemudian yang D ya kita lihat. Kita ambil satu lagi. Masih ABC ya A-nya. Anda gambar di sana. 1, 2, 3, 4. Nah yang ini A kedua, B kedua, C juga kedua. Ini fungsi bukan? Fungsi. Kenapa? Karena satu anggota di himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B meskipun sama. Jadi setiap gitu ya. Setiap anggota di A memiliki pasangan tepat satu di B kan gitu. Nah, ini jadi di sini contoh fungsinya ada 3 ya. Yaitu A, B, dan D ya. Jadi kecuali yang C yang bukan tadi ya. Jadi Anda lihat catatannya. Nah biasanya kalau sebuah relasi ya merupakan fungsi biasanya diberi nama dengan huruf-huruf kecil bisa F, bisa G, bisa H ya. Jadi nah ini seperti yang nomor 1 ya. Itu kita beri nama aja F ya. Dan Anda tulis F itu di atas lengkungan di tengah-tengah ya. Jadi tadi itu tanda panah coba tadi saudara itu siapa? Aulia coba. Yang slide sebelumnya. Nah itu tanda panah dari A ke B-nya nggak usah. Ya, di P setengah dari itu ya. Udah aja setengah dari aja, nggak usah ada panah dari P ke Q. So kita lihat panahnya itu di ujung-ujung di sana aja di anggota-anggotanya, ya. Nah jadi kita kembali ke yang ini soal tadi, maka
kalau kita sebut aja fungsi yang pertama itu F, coba bisa stop screen dulu itu saudara itu. Saya mau lihatkan ini tulisan saya. Nah ini nih ya. Tuh jadi nulisnya itu kan tadi fungsi yang A itu F-nya itu tulisnya F aja. Jadi jangan terlalu banyak tanda, nanti orang pusing lihat tandanya terlalu banyak. Nah, karena yang contoh A itu sebuah fungsi atau pemetaan, maka kita beri nama dengan F misalnya. F itu bukan singkatan dari fungsi ya, nama aja. Nah, kemudian yang B, yang ini nih, ini fungsi juga kan? Nah, ini sebut aja dia G ya. Nah, sementara yang C tadi kan bukan deh. Nah, kemudian yang ini H, yang terakhir itu. Yang Anda gambar itu, ya, H. Nah, yang pada fungsi F ya. Jadi biasanya baru kita nulis ya. Jadi fungsi F ini kan tadi diberi nama ya. Fungsi F itu menghubungkan ya. Atau fungsi F dari A ke B. Nah, ini ada yang namanya didefinisikan oleh. Jadi Anda tulis itu. Nah, jadi di sampingnya Anda tulis ini. Fungsi F dari A ke B. A ke B cukup, jadi F titik 2, A panah B itu. Aturannya itu. Ya. Nah, itu didefinisikan oleh, lalu Anda nulis F, ya. F titik 2, A ke 1. Jadi artinya, jadi gini nulisnya nih, F A ke 1. Demikian juga yang ke, betul? Ya. Terus yang kedua, F, B kemana? 2, Yang fungsi ya? 3, mohon maaf. F itu fungsi apa? F ke mana tuh? B kemana? B ketiga. Ya. Terus yang terakhir C ke 4. Ya, jadi ditulis itu semua. Nah, itu tulisan F dari A ke 1 itu artinya itu kita menulis FA sama dengan 1. Juga bisa begini. Ya, kita belajar fungsi ini. Nah, itu kan F memetakan A ke 1. Nah, itu ditulisnya itu FA. Jadi F kurung A sama dengan 1. Yang dibacanya itu bahwa A dipasangkan dengan 1 oleh fungsi F. Atau biasanya itu 1 itu bayangannya ya. Sementara A itu yang dipetakannya. Jadi itu bayangan dari A itu adalah 1 kan dalam fungsi itu. Itu nama lain bayangan itu peta ya. Nah, 1 itu disebut anggota domain. Maaf ya, 1 itu anggota kodomain. Sementara A itu anggota domain. Jadi gini, dalam fungsi yang pertama, yang A, itu bahwa A itu disebut domain dari fungsi itu. Atau daerah asal ya. Domain dari fungsi itu. Sementara B-nya apa namanya? Kodomain. Jadi yang domain itu daerah asal, sementara B itu kodomain, ya, itu daerah kawan itu. Nah, kalau tadi siapa? Aulia udah menulis di situ ada daerah hasil, yang mana daerah hasil itu? Dari fungsi yang saya contohkan tadi. Daerah hasilnya apa? Jadi di dalam fungsi itu ada kodomain,
ada domain, kodomain, dan daerah hasil. Coba Anda tulis ya, daerah hasil sebuah fungsi adalah himpunan semua peta pada fungsi itu. Nah, jadi seperti dalam fungsi yang pertama ya, peta dari A itu adalah 1. Maka ditulisnya FA sama dengan 1. Peta dari B adalah 3. Nah, itu jadi FB sama dengan 3. Nah, 3 itu peta ya. Lalu FC berapa dari contoh A tadi? Halo? Kok nggak ada yang jawab? 4, Prof. Iya, 4 kan? Nah, itu jadi 1, 3, 4 itu peta-peta ya. Dari fungsi itu. Nah, himpunan semua peta dari fungsi itu disebut daerah hasil. Tadi Aulia tuh nulis ada daerah hasil, ada apa? Ren tadi apa tadi itu? Jadi daerah hasil itu sebuah fungsi ya. Jadi daerah hasil dari fungsi F adalah himpunan yang anggotanya 1, 3, 4. Itu ya, jadi himpunan semua peta. Misalkan ada pertanyaan dulu nggak? Atau ini Wahyu, yuk. Coba yuk. Daerah hasil untuk fungsi yang kedua, yang B. Tadi saya sebut dia H, G ya. Yang nomor B itu kita sebut G. Maka GA-nya berapa yuk? Wahyunya kebetulan kayaknya nggak hadir kok. Oh, tidak ada ya. Ya udah kamu aja Nadia tuh. Coba GA kalau fungsi yang B itu kita sebut G ya. Maka GA-nya itu berapa? Himpunannya yang mana dulu, Prof? Ini? Itu yang B. Tadi kan contoh yang tadi, makanya tadi saya suruh beri nama kan. GA sama dengan 1, Prof. Ya, betul. GB sama dengan 1 dan GC sama dengan 4, Prof. Ya, betul. Nah, lalu daerah hasilnya apa? Daerah 1, hasilnya 4, apa? Prof. Ya? 1, 4. Bukan 1, 4. Himpunan yang anggotanya 1 dan 4. Oh iya, himpunan Daerah yang hasil anggotanya itu 1 dan himpunan, ya. 4. Jangan lupa tuh. Nah, sekarang kita Anda tulis lagi ya, atau Anda gambar lagi himpunan A-nya, diagram panah lagi aja ya. Di sini 1, 2, 3, udahlah sampai 3 aja. Terus himpunan B-nya di sini 0, 1, 2, 4 dan seterusnya ya. Itu himpunan B-nya himpunan bilangan bulat tidak negatif ya. Jadi itu tahingga banyaknya. Nah, terus saya membuat suatu hubungan dari himpunan A ke B ini dengan aturannya begini ya, 1 ke 0. Ini pemetaan ya atau fungsi ini. 2 ke 1, 3 ke 2. Ini masih banyak ke bawahnya ya B itu. Jadi 4 itu masih titik-titik ke bawah. Jadi gambarnya yang B itu rada luas ya. Nah, kalau melihat pola itu ya, 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2, maka 4 kemana nih? Yang di A itu? Ketiga. Ya, 4 ke 3 ya. Kemudian 5 ke 4. 4. Kalau X? X min 1. X min 1. Ya. X min 1. Nama relasinya apa? 1 kurang dari. 1 kurang dari. Relasi A kurang dari 1.
relasi A kurang dari B, Prof. Jadi relasinya apa? Nama relasinya. Relasi A kurang dari B bukan, Prof? Relasi Bukan. Lebih dari. Relasinya oh iya, lebih, lebih dari. tapi lebih satu dari ya. Jadi Ya. harus pakai. Lebih satu dari. Betul kan? Ya, tadi kan kalimatnya kata saya harus bagus kan. Misalnya satu ya. Satu itu kan ke nol. Jadi satu lebih satu dari nol kan. Dari satu. Betul kan? 3 lebih 1 dari 2 dan seterusnya. Jadi X itu X yang di sini lebih 1 dari X kurang 1 kan. Nah, jadi kalau kita sebut aja dia fungsinya F ya. Dari A ke B ini. Maka kan kamu tadi menulisnya kan gini. F 1 ke 0 kan. Betul kan? Atau ditulis apa Gung tadi? F1 sama dengan 0 kan? F1 sama dengan 0, Nah, F2 terus, sama dengan 1, Prof. F3 sama dengan 2, F4 sama dengan 3, F5 sama dengan 4, Fx sama dengan X min 1. Fx sama dengan X kurang 1. Nah, Fx kurang 1 itu dinamakan rumus fungsi. Ya. Jadi rumus fungsi yang digambarkan oleh diagram panah tadi adalah Fx sama dengan X kurang 1. Itu ya. Andaikan yang A-nya saya batasi aja sampai 5 ya. Coba Anda bikin atau Anda gambar grafiknya. Jadi kalau domainnya batasi aja A-nya itu 1 sampai 5 ya. Coba Anda bikin grafik Cartesiusnya ya. Anda kan tadi udah dijelaskan tadi itu. Ini sebetulnya sudah hampir nyangkut ke yang dijelaskan oleh itu tuh. Ini nggak apa-apa, nanti kamu punya ini lagi ya. Siapa? Pelia siapa? Ya, Prof. Ya. Ya. Ini nyangkut seperti ini nggak nanti itu? Nyangkut, Prof. Tadi sudah jadi di banyak sini dijelaskan ya udah domain. kamu gambarnya mana coba? Ya, sebentar, Prof. Fx sama dengan X kurang 1 ya. Nah, gambarnya tuh berupa apa nih? Grafiknya maksudnya ya. Jadi kalau dinyatakan dengan koordinat kartesius itu grafik fungsi ya. Coba saya lihat gambarnya gimana tuh. A-nya dari 1 ya mulainya ya. Kemudian 2. Kemudian 3. Mana grafiknya? Lihat. Coba lihat gambarnya di buku kamu, saya lihat. Mana? Gambarnya yang mana? Ya, itu kan masih banyak sampai 5 ya. Coba sampai 5 gambar dulu. Itu kan baru 2 tuh. Ya udah berarti kamu udah belajar tuh. Jadi ini udah bisa. Ya, mana coba? Sampai 5 ya. Ya, mana yang gambarnya mana? Yang mana gambarnya itu? Kenapa dilingkari itu? Kan yang disebut gambarnya itu grafiknya. Gambar semuanya iya betul itu, tapi fungsi F-nya sendiri grafiknya yang mana?
Mana coba saya lihat. Yang garisnya bukan, Prof? Bukan garis kan. Kalau garis itu kalau himpunan semua bilangan, kalau ini kan anggotanya kan hanya 1, 2, 3, pecahannya tidak ada. Jadi mana grafiknya? Grafiknya itu adalah titik-titik 1,0, 2,1, 3,2, 4,3, dan 5,4. Nah, jadi grafiknya itu adalah titik-titik yang koordinatnya 10, 21. Nah, itu. Jadi bukan yang garis, karena ini kita dibatasi, saudara itu. Nah, jadi grafik itu yang ini nih. Jadi grafiknya itu adalah titik-titik atau nokta-nokta yang menggambarkan titik-titik 10, 10, 21, 32, 43, dan 54. Kalau diganti A-nya itu himpunan semua bilangan, dia baru garis, ya. Jadi itu tuh grafiknya itu titik-titik yang ditebalkan itu, ya. Iya, Prof. Nah, itu grafik dari fungsi itu. Jadi nokta-nokta yang diwakili oleh yang mewakili titik-titik 210, 21, 32, 43, dan 54. Jadi ada berapa tuh? 5 titik, ya. Jadi bukan garisnya. Kalau A-nya diganti dengan B dan B bilangan B, betul. Itu sebuah garis, ya. Karena kan kalau 1, 2, 3, 4, 5 kan di sana tidak ada anggotanya yang setengah misalnya, tidak ada kan. Atau yang anggotanya 2,5 tidak ada. Jadi dia titik-titik itu, ya. Jadi grafik itu hanya 5 titik itu, ya. Udah jelas itu? Ya, jelas, Prof. Terima kasih. Oke. Nah, sang siapa? Perli mau teruskan? Perli, ya? Ya, Silakan. langsung saja, Prof. Ya. Izin share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat, Prof? Ya. Sudah, ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang domain, kodomain, daerah hasil fungsi, dan grafik fungsi. Tapi di sini grafik fungsinya hanya membahas tentang fungsi linier dan kuadrat. Tadi sudah banyak dibahas tentang domain, kodomain, dan daerah hasil fungsi. Saya perjelas kembali. Pada relasi dari himpunan A ke B, himpunan A disebut domain, daerah asal, himpunan B disebut kodomain, daerah kawan, dan semua anggota B yang mendapat pasangan dari A disebut range atau daerah hasil. Nah, untuk mempermudahnya di sini ada contoh. Diagram panah yang tampak dalam gambar I merupakan sebuah fungsi dari A sama dengan X, Y, Z ke B sama dengan 1, 2, 3. Karena setiap anggota di A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B, diketahui pula, jadi fungsi dari A itu yang ini, X, Y, Z, ke fungsi yang B, yang ini 1, 2, 3. Diketahui pula bahwa domain dari fungsi A, nah daerah asal itu atau domainnya itu yang ini, X, Y, Z. Sedangkan kodomainnya itu daerah yang B itu 1, 2, 3. Sedangkan himpunan dari semua bayangan atau peta dari fungsi itu yaitu ini 1, 2, 3 atau disebut dengan daerah hasil range karena mendapat pasangan
Setiap anggota di B itu mendapat pasangan dari A, jadi disebut daerah hasil yang ini, yang 1, 2, 3. Nah, selanjutnya grafik fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 dengan grafik berupa garis lurus. Bentuk umum fungsi linier yaitu f dari x ke ax ditambah b, atau f x sama dengan ax ditambah b, atau y sama dengan ax ditambah b. Nah, itu sebentar. Yang Y sama dengan AX tambah B itu bukan fungsi linear. Tapi Y sama dengan AX tambah B itu adalah kurva dari grafik fungsi linear itu. Jadi, iya, Prof. Dan itu jangan atau dan Y sama dengan AX tambah B itu adalah persamaan kurva dari, nah itu, dan adalah, oke, adalah dulu atau disebut ya, adalah bolehlah, adalah persamaan kurva dari fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan ax tambah b. AX apa, Prof? Bisa diulangi? Ya, ax tambah b kan. Oh ya. Kan jadi y itu bukan berarti sama dengan fx, bukan. Jadi dihapus aja gitu, Prof? Enggak, udah. Jadi fx-nya tuh rumus fungsinya fx sama dengan ax tambah b itu. Nah, sedangkan y sama dengan ax tambah b yang sama dengan itu ya, itu disebut persamaan. Nah, dan itu sebenarnya itu ya. Dan y sama dengan ax tambah b, kalau mau dan di situ berarti jangan adalah, disebut aja. Nah, itu ya. Disebut persamaan dari kurva yang ditentukan oleh kurva dari fungsi ya. Adalah kurva dari fungsi, sudah betul itu, yang ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b. Kamu nulis fungsi oleh fx sama dengan ax tambah b. Jadi itu yang kamu tulis y pakai y itu persamaan kurvanya. Nah, kata kamu kan kurvanya linear ya. Jadi Ya, y sama dengan ax tambah b itu kurva linear atau garis lurus ya. Iya. Ya, terus? Nah, dengan variabel x disebut variabel bebas, variabel y atau fx disebut variabel terikat. Itu fx-nya nggak usah pakai. Oh, nggak usah. Y aja. Y itu variabel terikat itu dari persamaan fungsi itu. Jadi bukan y atau fx, enggak. Fx itu rumus fungsi ya. Iya, Prof. Nah, dilanjutkan, suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan grafik fungsi. Grafik fungsi adalah penyajian fungsi ke dalam bentuk diagram kartesius. Cara menggambar grafik fungsi linier, langkah-langkah menggambar grafik fungsi linier adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan pasangan-pasangan berurutan X, Y, dengan X adalah anggota domain dan Y adalah bayangan dari X, range, dengan menggunakan tabel fungsi.
Yang kedua, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan dengan anggota domain berada pada sumbu mendatar atau sumbu X, anggota range berada pada sumbu tegak atau sumbu Y. Yang ketiga, tentukan letak pasangan berurutan X, Y pada bidang koordinat yang ditandai dengan titik atau noktah. Yang keempat, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X ditambah 2. Dengan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Nah, penyelesaiannya diketahui fungsi Y sama dengan X ditambah 2. Yang tadi kan X adalah bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Ini berarti X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi bisa dibuat tabelnya dulu sebelum membuat grafiknya. Untuk mempermudahnya, tabel fungsi Y sama dengan X ditambah 2 adalah, nah yang X ini kan tadi anggota bilangan bulat positif antara 1 dan 8. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini Y sama dengan X ditambah 2. Jadi yang X-nya itu ditambah dengan 2. 2 ditambah 2, 4. 3 ditambah 2, 5. 4 ditambah 2, 6. 5 ditambah 2, 7. 6 ditambah 2, 8. 7 ditambah 2, 9. Nah, jadi di sini dapat diperoleh X-nya itu yang tadi 2, Y-nya itu yang ini 4, selanjutnya X-nya 3, Y-nya 5, X-nya 4, Y-nya 6, X-nya 5, Y-nya 7, X-nya 6, Y-nya 8, X-nya 7, Y-nya 9. Nah, kalau dibuat grafik fungsi jadi sebagai berikut. Yang tadi yang mendatar itu disebut variabel bebas. Yang ini X-nya itu, yang ke atas disebut variabel terikat Y-nya. Jadi di sini 2,4, 3,5, 4,6, 5,7, 6,8, dan 7,9. Nah, lalu ditarik garis lurus seperti itu. Nah, jadi grafiknya yang mana, Delia? Grafiknya yang noktah ini, Prof. Iya, jadi bukan yang garis lurus ya. Iya. Jadi Anda sebut ya. Iya. Grafik fungsi F itu gambarlah grafik fungsi itu di atas tuh ganti aja fx itu. Yang mana, Prof? Kecuali kalau kamu itu di contohnya tuh. fx. Gambarlah grafik itu enggak yang halaman tadi. Ini di contoh barusan ya. Bukan gambarlah grafik, bukan fungsi. Grafik dari saja. Kalau fungsi itu harus fx sama dengan x sama 2. Jadi itu gambarlah grafik kurva yang persamaannya di contohnya diganti itu. Gambarlah grafik kurva yang persamaannya itu, yang persamaannya Y. Jadi dia sebagai grafik fungsi itu persamaannya itu ya. Jadi persamaan kurva namanya. Nah, yang mana? Gambarnya yang mana? Yang ini, Prof. Mana? Nah, jadi Anda jawab ya bahwa grafik dari persamaan Y sama dengan X tambah 2 ya. Iya. Di mana X adalah bilangan bulat positif antara 4 dan antara 1 dan 8 adalah
titik-titik ya, atau digambarkan oleh, jadi itu ya, digambarkan oleh berapa titik tadi itu, kelima titik yang tampak pada gambar di samping ini, 5 atau 6 tuh. 6 ya. Ya. Jadi grafiknya itu titik-titik, bukan yang garis lurus ya. Nah, kecuali kalau kamu ganti. Kalau kamu ganti gini. Jika, sok di bawah ditulis ya, tambahannya. Jika X dan Y bilangan-bilangan real, nah itu maka grafik dari kurva ya, maka grafik dari kurva yang persamaannya, nah, yang persamaannya Y sama dengan X tambah 2 adalah sebuah garis lurus. Nah, ini boleh ya. Sebuah garis lurus yang melalui titik 0,2 dan 0,5. 24 itu ya, 24. Itu salah nggak nulisnya tuh, Berli, yang 5 itu? Kok 5 jadi 05 itu? Yang mana, Prof? Itu yang kedua. Oh, 3. Nah, jadi garis yang melalui titik 24, kurung buka ya. Melalui titik ya 2,4 dan titik kamu boleh pilih 6,8 misalnya. So, kalau garis itu melalui titik itu pasti juga titik yang lain dilalui. Seperti tampak pada gambar gitu ya. Lanjutkan. Seperti tampak pada gambar di samping. Jadi beda ya, jadi grafik itu tergantung domainnya apa, ya. Ya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi yang kalau Anda batasi domainnya hanya di antara 1 dan 8, maka titik-titik ya. Hanya 6 titik itu. Tapi kalau himpunan semua bilangan real domainnya, maka menjadi garis ya. Yang tidak ada batasnya ke bawah atau ke atas. Ya, Prof. Ya, silakan. Paham kamu? Ya, paham, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Yang lain gimana nih? Sudah bisa tuh? Ada pertanyaan nggak yang lainnya? Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Ada nggak? Ya, kalau tidak, Perli lanjutkan aja. Ya. Ya. Nah, tadi... Li, ya kalau Y sama dengan X sama 2 itu persamaan apa tadi? Persamaan... Linier. Oh, persamaan linier. Dengan 2 variabel kan? Iya. X dan... Itu Y-nya variabel terikat, kata kamu X-nya variabel bebas ya. Ya. Jadi itu persamaan linear dengan 2 peubah atau 2 variabel. Ya, terus sedikit lagi. Ya, sekarang grafik fungsi kuadrat. Fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c adalah konstanta-konstanta serta a tidak sama dengan 0. Disebut bentuk umum dari fungsi kuadrat. Perlu diketahui pula bahwa grafik dari sebuah fungsi kuadrat disebut parabola karena bentuknya yang seperti parabola. Nah, fungsi-fungsi seperti fx sama dengan x pangkat 2, fx sama dengan negatif x pangkat 2, fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 1, fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 2, fx dikurangi 5 dikurangi 2x, negatif dikurangi 3x pangkat 2 dan semacamnya merupakan contoh-contoh dari fungsi kuadrat. Tapi di sini saya akan
membatasi, contohnya hanya fx sama dengan x pangkat 2 dan fx sama dengan negatif x pangkat 2. Perlu diketahui pula bahwa untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat seringkali diperoleh dengan menentukan dulu beberapa buah titik yang terletak pada grafik fungsi kuadrat itu. Kemudian gambarlah kurva yang mulus melalui titik-titik tadi, maka diperoleh sketsa grafik fungsi kuadrat yang diminta. Selanjutnya, agar memahami cara-cara membuat sketsa grafik sebuah fungsi kuadrat, pelajarilah keterangan serta contoh-contoh berikut. Ini yang pertama. Misalkan R adalah himpunan semua bilangan real dan A sama dengan X negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4 X himpunan R. Jika fungsi F dari A ke R ditentukan oleh Fx sama dengan X pangkat 2, gambarlah sketsa grafik fungsi f dengan lebih dulu melengkapi tabel pasangan koordinat titik-titik yang terletak pada grafik fungsi f tadi berikut ini. Jawab, karena fx sama dengan x pangkat 2, maka diperoleh tabel berikut. Jadi dipangkatkan, kan tadi negatif, tadi kan x-nya negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Jadi di sini negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Lalu dipangkatkan negatif 4 pangkat 2 sama dengan 16. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. 0 dipangkatkan jadi tetap 0. 1 dipangkatkan jadi 1. 2 dipangkatkan jadi 4, 3 dipangkatkan jadi 9, 4 dipangkatkan jadi 16. Bila dibuat kurva mulus yang melalui titik-titik negatif 4,16, negatif 3,9, negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, 4,16, maka sketsa grafik fungsi f dari A ke R dengan fx sama dengan x kuadrat tampak dalam gambar I yang ini. Tadi kan negatif 4 dengan 16. Negatif 4 dengan 16 ini. Lalu negatif 3 dengan 9, negatif 2 dengan 4, negatif 1 ke 0, lalu 1 ke 0, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Lalu ditarik garis mulusnya menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat yang berbentuk seperti parabola. Nah, contoh yang kedua, misalkan R adalah... Bentar dulu, itu. Jadi ini fungsi kuadrat ya? Ya. Jadi gambarnya itu seperti itu, tapi ini dibatasi oleh domain. Coba domain itu di sumbu X dari mana ke mana, coba ditunjuk. Domain dari negatif 4. Dari negatif 4 ke 4. Sampai 4. Itu ya? Ya. Nah, jadi kita bisa membuat itu. Terus mau apa lagi? Yang contoh selanjutnya, yang di sininya ada negatifnya, Prof. Ya. Ya. Contoh yang kedua, misalkan R adalah himpunan semua bilangan real dan A sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, hampir sama ini dengan yang tadi. X anggota R, jika fungsi f dari A ke R didefinisikan oleh fx sama dengan negatif X pangkat 2, kalau tadi kan hanya X pangkat 2, kalau di sini ada negatifnya. Negatif X pangkat 2.
sketsalah grafik fungsi f dengan lebih dulu melengkapi tabel berikut untuk membantu membuat sketsa grafik fungsi f tersebut. Jawab, karena fx sama dengan negatif, sebentar Prof. Negatif x pangkat 2, maka diperoleh tabel berikut. Tadi kan x-nya dipangkatkan negatif 4 dipangkatkan 2 jadi 16, tapi karena di sini ada negatifnya jadi negatif 16. Sama ini juga negatif 3 dipangkatkan karena di sini x-nya negatif jadi negatif 9. Negatif 2 dipangkatkan jadi negatif 4 karena ada negatifnya. Negatif 1 juga sama. Dan seterusnya. Bila dibuat kurva mulus yang melalui titik-titik negatif 4, negatif 4, negatif 16, negatif 3, negatif 9, negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 1, 0, 0, 1, negatif 1, 2, negatif 4, 3, negatif 9, dan 4, negatif 16, maka sketsa grafik fungsi f dari A ke R dengan fx sama dengan negatif x pangkat 2 tampak dalam gambar. Nah, seperti ini. Mana grafiknya? Ditunjuk. Yang ini, Prof. Mana? Yang noktah. Bukan. Iya, bukan noktah. Kalau ini kan dari bilangan D, A-nya apa di sini? A-nya itu bilangan D antara 4 dan negatif 4. Oh, iya, Prof. Jadi kamu tunjuk mana tadi coba di gambar ini. Nah, itu ini. Kemana? Bukan, ke kanan domain itu. Di sumbu X. Domain itu di sumbu X. Oh, dari sini, Prof. Iya, dari situ ke sana, ke kiri, ke negatif 4. Jangan ke bawah. So, itu tarik. Bukan. Domainnya itu kan himpunan bilangan real antara negatif 4 dan 4. Bilangan real itu terletak pada sumbu X. Mana negatif 4? Coba kursor kamu simpan. Ini negatif 4, Prof. Ya, geser ke kanan pada sumbu X. Itu mah ke bawah, bukan. Ke sini. Enggak, di atas balik lagi. Negatif 4, nah ke kanan. Mana kanan? Ke sini. Bukan kan? Nah, itu ke sana tuh sampai ke 4. Nah, itu domain namanya. Oh, iya, Prof. Ya? Iya. Itu domain namanya. Nah, lalu misalnya negatif 4, bayangannya berapa tadi? Negatif 4 ke bayangannya negatif 16. Iya, ini negatif 16. Nah, itu. Nah, bayangannya yang mana? Yang di sumbu Y. Coba kamu negatif 4, mana negatif 4 tadi? Balik lagi. Kamu tarik ke bawah, terus ke kanan. Nah, itu bayangannya. Jadi bayangan dari negatif 4 itu adalah negatif 16. Coba tunjuk bayangan dari negatif 3 berapa? Negatif 3 itu negatif 9. Nah, itu bayangannya. Jadi bayangan-bayangan yang tadi itu kan dihimpun sebagai satu daerah hasil kan? Iya, Prof. Jadi daerah hasilnya dari mana ke mana? Daerah hasilnya dari negatif 3 ke negatif 8. Bukan. Negatif 9. Dari 0 sampai yang ke bawah 16. Oh. Pada sumbu Y domain itu. Mana coba 0? 0 mana 0? Ini 0, Prof. Nah, coba kamu bikin garis ke bawah, telusuri sampai negatif 16. Nah, domain itu gambarnya itu. Domain, kodomain. Gitu. Nah, itu kodomain. Nah, kalau grafiknya mana? Grafiknya. Grafik fungsinya mana? Yang ini, Prof. Ditelusuri dari yang paling ini nih. Dari negatif 4. 3. Enggak, negatif 4. Negatif 4 negatif mana? 4. Negatif 4. Titik itu bukan. Telusuri ke sana. Itu yang melengkung grafiknya itu. Oh, ke sini, Prof. Iya, itu terus sampai itu grafiknya. Itulah yang namanya parabola ya. Iya, Prof. Grafik fungsi kuadrat itu namanya parabola. Jadi kalau gitu kodomainnya apa? Tadi kodomainnya ya himpunan semua bilangan gitu kan? Iya. Karena
fungsinya dari A ke himpunan bilangan real, lihat di sana. Lalu daerah hasilnya apa untuk yang soal ini? Daerah hasilnya itu Itu yang dari 0 sampai negatif 16. ya, Stop garis. Nah, jadi himpunan bilangan real mulai dari 0 sampai dengan negatif negatif 16. Nah, itu daerah hasilnya. Nah, terus coba balik lagi ke yang positif tadi. Nah, kalau positif itu membukanya ke atas ya. Nah, Iya. ini. Padahal fungsinya hampir sama, bedanya yang tadi pakai negatif X kuadrat, kalau ini tidak. Dan pasti itu berlawanan kan? Iya. Yang satu ke atas membukanya, yang satu ke bawah. Nah, dari contoh itu sebenarnya bisa disimpulkan kan ya. Kalau koefisien X kuadrat itu negatif, maka membuka ke mana? Dicatat, Prof. Iya. Gitu, sebentar. Jadi jika ini pada fungsi kuadrat ya. Pada fungsi kuadrat. Pada fungsi kuadrat, jika koefisien dari X kuadratnya negatif, maka kurvanya berupa parabola yang terbuka ke bawah. Terungkup tadi ya, terbuka ke bawah itu. Nah, kalau ini kan positif, Bisa terbuka diulangi, ke Prof? atas. Ya, gimana? Bisa diulangi Ya. pada fungsi Jika apa? koefisien Pada dari- fungsi kuadrat, ya, jika koefisien dari X kuadratnya positif, maka grafiknya tuh maksudnya fungsinya ya. Maka grafik fungsinya adalah sebuah parabola yang terbuka ke atas. Yang berarti fungsi tersebut memiliki nilai minimum. Kalau terbuka ke atas kan itu yang paling bawah ya. Tentu yang lainnya sebaliknya. Kalau negatif ya sebaliknya dari ini. Parabolanya terbuka ke bawah dan dia memiliki nilai maksimum. Nah, daerah hasil dari fungsi ini apa tadi? Yang ini nih, yang A ini, yang satu. Daerah hasil dari fungsi ini adalah himpunan semua bilangan real. daerah hasil Fungsi F yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat adalah himpunan semua bilangan real mulai dari berapa? Mulai dari 0 sampai dengan 16. Mana 0, 16 itu daerah hasil itu tunjuk. yang Jadi bisa ditulis himpunannya itu sebagai himpunan yang anggotanya semua bilangan real mulai dari 0 sampai 16. Coba ditunjuk mana daerah hasilnya, Saudara Peli tadi itu. 0 sampai 16 itu pada sumbu Y ya. ini, Prof, ya, sumbu Y. Mana coba ditunjuk 0-nya? 0 Ini terus 0 sampai 16. sampai 16. Ya, sebab paling tinggi itu untuk X sama dengan negatif 4 atau 4. Ya. Kan domainnya dibatasi ya, dari negatif 4. Mana tadi domainnya ditunjuk, coba sekali lagi. Ini. Ya, digarisi dari negatif 4, kamu bergeser. Bukan, negatif 4 sampai 4. Di sumbu Ya, X domain itu. Kan misalnya bayangan dari 3 adalah 9. Nah, 9 itu kan anggota domain. Ya. Ya.
Nah, dan 9 itu adalah anggota daerah hasil. Daerah hasil itu sebuah himpunan. Yang lainnya, yang tadi contoh, coba sendiri aja ya. Jadi kalau ujian saya tanya bisa ya. Minggu depan kita ujian. Ya diingatkan, jadi jangan ada yang tidak masuk. Sebab nanti tidak ada ujian UTS ulangan. Ya, Saudara Agung kasih tahu teman-temannya tuh. Halo, Gung. Baik, Prof. Ya, kasih tahu, usahakan kecuali ada hal yang sangat istimewa gitu ya. Jadi Baik. usahakan hari Rabu depan itu semuanya ikut ujian. Ujiannya masih dalam Zoom ini. Nanti soalnya saya share ke Agung ya. Oleh Agung saya ke teman-teman pada saat itu. Baik. Nah, kemudian gini caranya, Gung. Nanti dulu ini kok cerita ujian, ada pertanyaan dulu nggak yang dijelaskan oleh Lelia tadi? Lupa saya. Cerita UTS-nya nanti sebentar lagi. Ya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Ya, silakan. Kalau calon magister matematikanya ininya harus bagus ini ya. Kamu ada pertanyaan nggak, Lelia, kamu ke saya? Saya mau nanya ini, Prof, yang bayangan itu, jadi bayangan itu garisnya atau pasangannya? Pasangannya, tapi kan pasangan itu digambar di sumbu Y. Coba saya tanya ya, kalau 2 dalam fungsi ini pasangannya apa? 4. Nah, 4 itu kan bayangan. Titik 24 mana? Mana tadi titik 24? Nah, itu kan itu gambarnya. Nah, kamu telusurilah negatif 2, lalu bayangannya panah ke kanan. Nah, 4 kan di X. Iya. Nah, jadi di Y, maaf ya, di Y. Ya, jadi itu merupakan anggota daerah hasil. Jadi daerah hasilnya itu adalah himpunan semua bilangan real mulai dari 0 sampai 16 untuk fx sama dengan x kuadrat itu. Kalau daerah hasil untuk fx sama dengan negatif x kuadrat tadi apa? Kalau domainnya ini ya. Yang ini yang ini Prof. Ya. Apa daerah hasilnya itu? Yang dari 0 sampai daerah hasil. Negatif 16 sampai dari 0 sampai dengan negatif 16. Atau negatif 16 sampai 0 ya kalau naik. Nah itu. Sebab tadi kan seperti kamu tanya tadi kan misalnya 4 ya. Ya. Bayangannya berapa? Dalam fungsi itu. 4. Bayangnya negatif 16. Ya, sok telusuri mana? Kamu tuh dari 4 ke bawah, enggak dari 4. 4. Nah, itu kamu telusuri ke bawah ke titik 416. Ini titiknya. Mana titik? Nah, itu. Lalu ke kiri bayangannya. Ya. Nah, jadi bayangan dari 4 itu adalah negatif 16. Jadi bukan garis penyambungnya ya, Prof? Bukan. Tapi pasangannya itu adalah bilangan real mulai dari negatif 16 sampai 0. Ya. Ya kan ke atas. Terima kasih, Prof. Ya. Yang lain gimana? Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan berarti kamu udah siap. Ujiannya sampai sini. Dan pelaksanaan ujiannya gini ya. Jadi kita masuk jam 9.30. Saya kasih waktu 100 menit. Setelah selesai jawabannya
Di kertas folio bergaris saja ya, biar jelas ya. Setelah selesai, diposkan ke saya. Pengiriman posnya 1 jam setelah kamu selesai menjawab. Ya, jadi kalau gitu ke sayanya oleh kamu jam 12:04 nanti paling lambat. Ya. Jadi 12 maksudnya pengirimannya ya. Ke sayanya nggak tahu datangnya 2 atau 3 hari, tapi cap pos pengirimannya ada di situ. Alamatnya saya udah tahu kamu. Di Batu Nunggal bukan, Bro? Ya betul. Jalan Batu Nunggal, Mulia Raya nomor 41. Boleh dicatat ya. Jalan Batu Nunggal, mulianya pakai I ya. Mulia Raya nomor 41, Bandung. Ya, nomor teleponnya juga kamu tahu ya, nomor telepon saya. Ya udah, kalau tidak ada pertanyaan, Bugong siapkan ke teman-teman, kasih tahu, seperti Wahyu hari ini nggak masuk nih. Nanti kalau ujian UTS jangan tidak masuk, nanti nggak memiliki nilai. Sebab saya tidak akan memberikan ujian UTS susulan. Jadi makanya jaga kondisi Anda mulai saat ini ya. Itu Indra, ini siapa Indra ya? Ya. Maaf, Ya, Prof. jadi jaga Maaf. kesehatan kamu sehingga nanti tanggal 20 Oktober kita bisa ujian deh. Jadi pokoknya jam 9.30 udah ada di Zoom ya. Ya. Prof, maaf Prof, tadi Wahyu sempat hadir Prof beberapa agak lama sih Prof. Terus kelempar lagi kayaknya Prof. Soalnya katanya di sana mati listrik Prof. Tadi sempat ada kok iya. Prof. Ya. Ya udah lihat rekamannya aja nanti ya. Kamu ada pertanyaan nggak? Prof, mengizinkan ini Prof. Miranda izin nggak masuk soalnya. Oh iya, kemana tuh? Baru selesai operasi Prof. Oh kenapa Miranda? Ada bengkak di bagian kepalanya, nggak tahu Prof. Saya juga kurang paham. Oh iya. Ya udah, mudah-mudahan aja cepat sembuh itu. Iya Prof. Tapi Miranda usahakan kalau udah sembuh minggu depan harus ikut ujian. Iya, mengusahakan Prof, kata dia juga Prof. Ya. Iya Prof. Ada pertanyaan lagi nggak? Ingin bertanya Prof. Ya silakan. Untuk ujiannya itu nanti tulis tangan? Ya, tulis tangan Sob, kalau objektif nggak bisa tulis tangan. Soalnya ada sekitar 12 atau 15 gitu ya. Dijawab di situ di kertas folio. Di kertas folio bergaris ya Prof? Bisa, ya. Baik, Prof. Kalau tulisannya jelek boleh aja diketik asal jelas ya. Yang penting saya bisa itu teknis itunya ya kamu itukan aja ke JNE atau apa ya. Sebab saya tidak sanggup baca di di komputer, mata saya udah lelah. Ya, siapkan itu. Jadi nanti misalnya siapa Indra dengan Wahyu kan satu kampung tuh. Ya, Indra. Enggak, Prof. Saya di Palembang, Wahyu di Jambi, Prof. Oh, beda ya. Benar. Ya udah, masing-masing aja. Kayaknya kalau yang berdekatan boleh dibarengkan aja. Kalau yang dekat itu ya. Jadi maaf ya, saya itu kan ujiannya seperti itu. Karena tidak ada jalan lain. Saya harus meriksa dengan baik nanti. Tentu Anda ujiannya silakan aja buka buku. Walaupun tidak disuruh juga kan. Saya tidak tahu kan ya. Tapi yang penting 100 menit itu selesai ya. Ya sekian dulu. Belum sekian. Setelah UTS yang belum itu siapa coba mengaku dulu nih yang belum tampil itu dulu ada, saya catat itu. Siapa aja? Saya Indah, belum sudah? Prof. Oh iya. Italiani Prof. Perawati ya.
Ya, belum. Ya. Saya juga belum, Prof. Fatmawati, terus Kita lihat nih, Wisnu ya. Prof. Wisnu ya. Terus siapa lagi? Sekian, Prof. Kita lihat nih, Prof. Kita ya. Kita. Terus yang keempat siapa tadi? Sekian, Prof. Oh ya, Gipian ya. Udah ya, 4 ini yang belum ya? Saya belum, Prof. Fidanisa. Siapa? Fidanisa. Oh ya, Fidanisa ya. Nisa ya, ya. Terus Ya. satu lagi. Ya sudah. Nah ini yang Perawati ya. Coba kita lihat RPS-nya. Ya, RPS-nya. Yang itu setelah UTS itu langsung ke yang itu posisi titik pada sistem koordinat ya sampai dengan gadian ya kesejajaran itu boleh berdua dengan Wisnu ya, bagi dua ya. Jadi siapa Perawat gadian garis lurus itu Pera ya. Nah kemudian yang Wisnu itu yang persamaan garis, kan ada di situ ya bagian di dalam RPS-nya. Ya, nomornya salah, itu mestinya 5, 6, 7 ya itu. Nah jadi Wisnu 5 sampai 7, Pera 1 sampai 4 subnya itu. Nah kemudian kalau yang ITA tuh kesebangunan dan kekongruenan segitiga sendiri aja tuh. Nah kemudian yang Gipian kamu yang lingkaran dan unsur-unsurnya ya, itu bisa di itu kan. Nah kemudian yang Fidanisa ya, Nisa ya. Iya, Prof. Ya, Nisa yang itu transformasi, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Itu kan di buku saya dibaca aja itu. Ya nanti di itu kan. Saya kira itu udah. Nah. Mohon maaf, Prof. Ada. Ya? Mohon maaf. Ya, kenapa? Oh ya, Bu Irna dulu. Oh, iya. Prof kan UTS-nya tanggal 20 Oktober. Ya. Ya, sedangkan di kalender ya takutnya Prof misalnya di kalender itu katanya ada wacana dirubah libur ke tanggal 20. Gimana Prof kalau seperti itu? Enggak, ujian aja lah. Oh, ujian saja. Maksudnya takutnya kayak pos dan giro itu libur atau maksudnya oh iya ya gitu. Oh kamu itu dekatnya ke pos ya? Ya JNE juga ada Prof. Nah, cuman mahal ya JNE ya. Nggak apa-apa maksudnya tuh takutnya kalau tutup itu seperti apa ya? gitu. Ya. Gitu. Ya, terima kasih diingat. Ya sama-sama Prof. Jadi gimana nih Gung? Ya Prof. Lanjut aja atau ditunda seminggu? Mangga telangkung Prof. Atau nanti saya tanya ke Kapoldi dulu ya. Baik Prof. Ya nanti saya tanya, nah lalu nanti saya kasih tahu Agung. Ya siap. Tapi maunya sih minggu depan biar tidak terganggu ininya program kita. Tapi kan kalau nggak enak juga sih ini diundur sih ininya ya, padahal harusnya kan Selasa ya. Iya betul. Cuman pemerintah lalu mengundurkan ke situ. Iya, ke tanggal 20 gitu, seperti itu. Aduh. Tapi kalau di antara kamu ada yang keberatan, ya jangan tanggal 20. Nanti Gung kamu ini aja, runding aja dengan teman-teman ya. Kalau keberatan kita tunda. Kalau semuanya tidak berkeberatan, kita jadi tanggal 20. Nanti Agung kasih tahu saya ya, Gung. Oh baik Prof, baik. Jadi kamu rembuk aja dengan teman-teman lah. Makasih udah diingatkan, saya lupa. Iya Prof, sama-sama. Ya.
Ya sekian dulu, Bung. Nanti saya dengar kabarnya aja dari ya. Baik, Prof. Siap. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sampai kalau jadi Wahyu baru Kang Wahyu baru gabung lagi, pada udahan. Jadi gimana? Mau minggu depan? Mau sebulan lagi? Sebenarnya gak masalah minggu depan juga, tapi takutnya ekspedisinya tutup. Iya nggak sih? Ya, itu doang. Iya sih. Kang Wisnu, kumaha Kang Wisnu? Kan Kang Wisnu kerja di JNE. Nggak tahu Kang, tapi biasanya suka buka kalau pengiriman, nggak tahu ya kalau kantornya gitu, tapi kalau pengiriman bisa walaupun hari libur juga tetap datang, suka datang. Kurirnya tuh suka datang ke rumah walaupun hari libur juga. Tapi nggak tahu kantornya. Bisi eta mah keur lembur kurirna. Enggak, terserah teman-teman aja. Kalau misalkan mau minggu depan, saya emang ngikutin, nanti disampaikan. Kalau mau minggu depannya lagi juga, enggak. Saya nanti tinggal menyampaikan aja. Bu Irna gimana, Bu Irna? Iya, kalau saya mah insya Allah siap aja. Luar biasa. Ya deket gitu ya dari Pos dan Giro, JNE, JNT dan lain-lain gitu. Tapi tadi saya baca yang Teh Nadia pas saya lihat tuh tanggal 20 sama gimana kalau libur ya Teh Nadia ya bilangnya tadi di chat. Takutnya Prof tadi nggak baca gitu, makanya langsung ngomong. Terus tadi siapa yang mau ngomong sebelum saya? Sama ngomong-ngomong itu? Iya Bu, sama mau ngomong Oh itu. sama. Oh gitu ya, berarti sudah terwakilkan. Ya saya mah ikut yang lain saja. Mangga. Kang Agung. Bulan. Kenapa nggak PC aja Bu Irma? Bu Irma kalau mau ngobrol berdua mah kita jadi kambing some. Nggak gitu Nah, ya. Saya kecewa sama Kang Agung lah. Tadi juga bareng mau ngomong apa, mau nanya ke Prof tuh. Oh itu sama bareng deh Kang Agung yang ngomong. Nggak tahu. Sama. Tapi udah terwakili nggak apa. Ya. Jadi saya mau ngikut aja. Gimana yang lain? Gimana ketua juga kayaknya ya? Kalau Nanti tutup mah harus survei dulu. Ada opsi lain berarti kalau misalnya jadi minggu depan, terus ekspedisinya tutup, harusnya ada keringanan gitu. Dikirimnya boleh besoknya atau gimana? Ya gitu aja paling mungkin kalau tutup gitu. Enggak, dikirimnya ke Kang Agung, terus Kang Agung nanti ngeprint terus nganterin langsung ke Prof gitu. aja. Emang Kang Agung orang mana, Kang? Pokoknya dekat di ini Bu, rumahnya dekat SDN Neglasari 205. Kok tahu? Mana? Di ini Bu, di Purwakarta. Oh jauh lah. Emang saya pernah ngomong saya di SD 205 Neglasari gitu? Nggak Bu, saya stalking aja Bu. Oh gitu, stalking. Gila, creepy. Oh jadi pernah lihat gitu. Lihat di profil sekolah ya? Saya tahu Bu, nicknya aja saya tahu. Wah. Oh gitu. Hati-hati Bu. Wah masa sih? Kang, Emang di- terpampang di mana itu? Detail ya Kang ya. Nicknya saya tahu. Nggak ada. Coba berapa awalnya? Bentar ya, saya lihat lagi lupa. Ya itulah. Pokoknya nanti di ini aja, dikoordinasikan aja. Tapi kalau bisa jangan ngedadak, biar bisa nggak kebaca sama profnya. Kadang nggak kebaca itunya apa? Kalau ngechat teh. Kang Agung seriusan ini lagi lihat catatan ini? Catatan apa Bu maksudnya? Maksudnya NIP? Oh nih ya, Lihat di saya mana cek emang? ya Bu, saya cek ya. Itu tuh. Kang coba spill Kang.